we do one of this too? Like just the like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita memasuki pertemuan ketiga ya. Ya, bareng-bareng. Oke, baik. Pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk itu gabungan dari beberapa pernyataan ya. Jadi ini lanjutan dari logika matematika ya. Jadi dua pernyataan itu bisa kita gabungkan ya. Jadi disebutnya pernyataan majemuk. Nah, dengan apa menggabungkannya? Tentu ada kata penghubung ya. Ada kata penghubungnya di sini, ada di tabel, diperhatikan ya. Kata penghubungnya ada dan, atau, maka, jika, dan hanya jika ya. Nah, lambangnya itu istilahnya penghubungnya dan itu adalah konjungsi. Nah, lambangnya seperti apa ya ini? Huruf Arab nomor 8 kalau nggak salah ya. Atau disjungsi, jika, maka, implikasi. Nah, simbolnya di tengah bisa dilihat sendiri. Jika dan hanya jika, biimplikasi ya disebutnya istilahnya. Nah, saya akan jelaskan satu-satu ya. Baik, pertama konjungsi. Salah satu cara untuk menggabungkan pernyataan tunggal menjadi pernyataan majemuk adalah menggunakan kata dan ya, atau disebutnya dengan konjungsi. Nah, itu definisinya ya. Misalkan P dan Q adalah pernyataan majemuk. P dan Q disebut konjungsi dari P dan Q dan dilambangkan dengan P. Nah, ini lambangnya. Nah, saya contohkan aja langsung ya. Pernyataan pertama, P, Aufa adalah pria yang kaya. Yang Q-nya adalah Aufa adalah pria yang tampan. Nah, ini saya pikir gampang ya menggabungkan malah. Kita tambahkan dan aja, Aufa pria yang kaya dan Aufa pria yang tampan. Atau bisa disingkat ya di bahasa Indonesia supaya tidak menghampurkan kata lah. Aufa adalah pria yang kaya dan tampan. Itu disebutnya pernyataan majemuk yang digabungkan dengan konjungsi dan ya. Nah, menggabungkan saya pikir gampang. Yang kalian harus di sini yang harus kalian tekankan adalah nilai kebenarannya. Nah, kan di sini ada dua pernyataan yang digabung ya. Kalau dua pernyataan digabung itu ketika pernyataan satunya benar dan pernyataan keduanya benar jadi apa? Nah, ini perhatikan tabelnya. Jadi pernyataan konjungsi itu ketika dua-duanya benar digabungkan, dua pernyataan dua-duanya benar, maka dia hasilnya benar. Itu cara mengingatnya. Dan salah satunya salah, maka akan salah. Ya, apalagi dua-duanya salah. Ya. Jadi ketika pernyataan satu benar, pernyataan dua benar digabungkan dengan konjungsi, maka pernyataan majemuk itu jadi benar. Dan kalau salah satunya salah, kalau konjungsi itu atau dua-duanya salah jadi salah. Contoh misal, tentukan nilai kebenaran dari konjungsi ini ya. P-nya 100 ditambah 500 sama dengan 800. 4 adalah faktor dari 12 yakinnya. Nah, kita jawab ya, apa nih nilai kebenarannya kalau kita gabungkan ya dengan konjungsi. Yang jelas yang P itu pernyataan salah. Kenapa? 100 tambah 500 kan bukan 800 ya. Jadi P itu pernyataan salah nilai kebenarannya tuh. Bisa dilihat ya. Pernyataan Q-nya benar karena 4 memang faktor dari 12. Nah, ketika digabungkan salah dengan benar, maka kalau digabungkan dengan konjungsi jadi salah karena salah satunya salah. P-nya salah, pernyataan Q-nya benar. Maka kalau kita gabungkan dua pernyataan itu dengan konjungsi 100 tambah 500 sama dengan 800 dan 4 adalah faktor dari 12 jadi salah. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat ya. Menggabungkan mas saya pikir gampang dengan tinggal ditambahkan dan aja kalau konjungsi. Yang diingat adalah nilai kebenarannya ya. Nah, disjungsi adalah kata penghubungnya atau ya, yang selanjutnya ya disjungsi. Nah, lambangnya itu seperti huruf V ya. Nah, saya pikir juga sama ya. Menggabungkannya mah gampang.
Yang diingat dan dipahami adalah nilai tabel kebenaran dari disjungsi ya. Jadi kalau digabungkan dua pernyataan dengan disjungsi, jadi apa kalau yang satu benar, yang satu salah, atau dua-duanya benar? Nah, jadi kalau disjungsi itu ketika salah satunya benar, maka dia bernilai benar ya. Jika dua-duanya salah, baru dia bernilai salah ya. Oke, itu disjungsi ya, yang atau. Kita langsung ke contoh aja. Tentukan nilai kebenaran dari disjungsi berikut ya. P-nya 3 tambah 4, 12. Q-nya 2 meter sama dengan 200 cm. Nah, kita jawab ya. Pernyataan, nah ini ingat ya, ini lambang dari nilai kebenarannya. Nilai kebenaran dari P, maka salah ya, karena 3 tambah 4 itu bukan 12 ya, maka P-nya salah. Pernyataan Q-nya benar, karena 2 meter itu sama dengan 200 cm. Maka kalau digabungkan, ya jadi benar, ya karena salah satunya benar. Ingat ya, disjungsi itu kalau salah satunya benar, jadi benar. Apalagi dua-duanya. Nah, kalau kita gabungkan, pernyataannya jadi yang di bawah ini. P konjungsi. Maaf, P disjungsi Q. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 12, atau 2 meter sama dengan 200 itu bernilai benar kalau digabungkan dengan disjungsi ya. Karena atau itu bisa pilihan ya, makanya dia kalau salah satunya benar jadi benar. Oke, implikasi adalah penghubungnya jika maka ya. Misal nih sore tidak hujan. Pernyataan P-nya. Q-nya Elzan mengajak Gus Rayani menonton ya. Kalau kita gabungkan dengan implikasi itu penghubungnya jika maka ya yang. Jika sore nanti tidak hujan, maka Elzan akan mengajak Gus Rayani nonton. Ya, ini implikasi ya. Jika P maka Q. Lambangnya tanda panah ke kanan ya, itu lambang dari implikasi. Definisinya bisa dibaca sendiri ya. Nah, nilai kebenarannya ini ya. Jadi jika benar-benar maka benar, benar salah, salah benar-benar, dan salah-salah jadi benar. Sebenarnya bisa dijelaskan ya supaya paham, cuma ya udahlah kita singkat aja. Intinya kalian dihafal aja nggak apa-apa ya, dihafal nilai kebenarannya ya. Jika benar salah jadi salah. Ingat ya, yang salah itu ketika benar salah. Kalau salah-salah jadi benar. Berarti kan ya, diingat-ingat implikasi ya. Oke, contoh ya. Jika 4 tambah 7 sama dengan 10, maka besi adalah benda padat. Ya, sebenarnya kalimatnya juga tidak nyambung, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini implikasi ya. Kenapa implikasi? Karena ada jika dan maka. Penghubung jika maka itu implikasi. Ini ada dua pernyataan ya. 4 tambah 7 sama dengan 10, dan besi adalah benda padat. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita jawab. 4 tambah 7 sama dengan 10 jelas salah ya. Maka pernyataan pertama salah. Pernyataan yang keduanya, besi adalah benda padat, betul ya. Maka salah benar, lihat pernyataan pertamanya benar, salah, pernyataan keduanya benar, lihat salah benar. Oh, berarti jadi ketika digabungkan dengan implikasi, pernyataan ini jadi benar. Begitu ya. Jadi menggabungkannya gampang ya, implikasi itu jika maka. Yang diingat adalah nilai kebenarannya. Yang terakhir adalah biimplikasi. Misal nih, jika sore ini hujan, maka jalan raya basah. Nah, itu jika jalan raya basah itu apakah selalu disebabkan oleh hujan? Tentu tidak ya. Bisa jadi karena adanya selokan banjir dan yang lainnya gitu ya. Nah, tapi lihat pernyataan jika orang masih hidup, maka dia bernafas. Nah, ini dia bersifat bolak-balik ya. Jelas ya, kalau kita balik, jika orang masih bernafas maka hidup, ya udah jelas ya, karena kalau masih bernafas hidup. Nah, artinya dia bersifat bolak-balik. Nah, kalau bersifat bolak-balik itu disebutnya biimplikasi atau ekuivalen. Nah, ini tanda panah dua arah, biimplikasi.
Dan penghubungnya jika, hanya jika ya, sebenarnya kurang familiar mungkin ya. Jika dan hanya jika ya, JHJ disingkatnya. Oke, jadi itu biimplikasi itu adalah penghubungnya jika dan hanya jika. Jadi dia dua arah ya. Atau nih kalau di sini P implikasi Q dan juga Q-nya implikasi P. Dia dua arah gitu ya. Nah, nilai kebenarannya dia harus sama dua-duanya ini. Pernyataan pertama dan pernyataan keduanya dia sama, maka dia benar-benar ya. Benar-benar jadi benar, salah-salah jadi benar. Kalau dia beda, maka nilainya salah. Oke. Contohnya langsung gitu. Tentukan nilai kebenaran dari biimplikasi ya. 2 tambah 5 sama dengan 7 jika dan hanya jika. Ini penghubungnya ya, jika dan hanya jika ini. 7 adalah bilangan genap. Nah, di sini juga ada dua pernyataan ya yang digabung dengan biimplikasi. 2 tambah 5, 7 itu benar ya. Dan pernyataan kedua adalah 7 adalah bilangan genap. Nah, ini jelas salah ya. 7 bukan bilangan genap ya. Nah, kalau digabungkan dengan biimplikasi dua pernyataan ini, benar dengan salah, maka jadi salah pernyataan ini. Nah, gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung ke WhatsApp. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.